Yuk, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Bianca Zahira Putri dengan NPM 2217051115. Yang kedua ada Muhammad Fajar Alfat dengan NPM 2217051148. Yang ketiga ada Rafif Maulana dengan NPM 2217051023. Dan yang terakhir ada Rita Irmayani dengan NPM 2217051047. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas satu materi mengenai communication channel. Baik, selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai apa itu communication channel. Saluran komunikasi atau communication channel adalah representasi matematis dari efek dispersi sinyal dalam media nirkabel. Model ini menggambarkan kehilangan daya yang terjadi saat sinyal bergerak melalui saluran. Model saluran mencakup respon impuls media saluran dalam domain waktu atau transformasi Fourier dalam domain frekuensi. Respon impuls saluran seringkali bervariasi secara acak dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada konsep communication channel itu sendiri. Medium yang mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima tujuannya adalah untuk mentransmisikan informasi dengan sedikit gangguan dan distorsi. Saluran bisa berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, atau media lainnya. Namun, saluran juga dapat menyebabkan gangguan pada sinyal, menyebabkan kehilangan informasi atau distorsi pada pesan yang dikirim. Oleh karenanya, penting untuk kita memahami karakteristik saluran komunikasi untuk memastikan transmisi yang efektif. Selanjutnya itu ada jenis communication channel. Jenis communication channel itu ada 3. Yang pertama ada formal, informal, dan unofficial. Apa itu communication channel formal? Communication formal channel itu merupakan saluran yang digunakan untuk mengirimkan informasi resmi terkait dengan tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Pesan dalam saluran ini mengikuti hierarki organisasi, dimulai dari manajer dan kemudian diturunkan ke bawahnya. Contohnya yaitu newsletter perusahaan, memorandum laporan, petunjuk dan jadwal rapat, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan melalui saluran ini bersifat resmi dan terdokumentasi. Yang kedua, ada informal communication channel atau saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi informal ini ada di luar struktur hierarki formal dan membentuk jaringan komunikasi alternatif. Meskipun saluran ini bisa mengganggu rantai, harus menemukan saluran komunikasi formal dan informal. Contohnya sendiri yaitu termasuk diskusi di kantin selama istirahat makan siang, pertemuan informal di luar jam kerja, serta program pelatihan dan kerjasama tim yang tidak terkait langsung dengan hierarki organisasi. Yang ketiga, ada unofficial communication channel atau saluran komunikasi unofficial atau tidak resmi. Di dalam sebuah organisasi seringkali disebut sebagai grapevine atau gosip. Melalui grapevine, rumor dapat menyebar dengan cepat di antara karyawan. Meskipun grapevine dapat memiliki dampak positif, informasi yang disebarkan seringkali dilebih-lebihkan atau dapat menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan karyawan. Manajer yang tidak baik harus mengetahui informasi yang beredar melalui grapevine dan mengambil langkah-langkah positif untuk mencegah penyebaran informasi yang salah. Contohnya sendiri yaitu pertemuan sosial di luar jam kerja di antara karyawan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh
Ini kepada Rita Irmayani dipersilakan. Oke, masuk ke penjelasan karakteristik communication channel. Nah, oke, masuk ke penjelasan karakteristik communication channel. Karakteristik communication channel ini memiliki 6. Yang pertama itu ada bandwidth, yang kedua itu ada channel impairment, yang ketiga itu ada daya dukung informasi saluran, yang keempat itu ada transmission media, yang kelima ada modulation dan encoding, yang keenam itu ada multiplexing. Nah, untuk penjelasannya, untuk bandwidth ini adalah kemampuan saluran untuk membawa sinyal pada frekuensi yang berbeda. Nah, pada frekuensi yang berbeda disebut karakteristik frekuensi saluran atau tanggapan frekuensi saluran. Lalu untuk yang kedua ini ada channel impairment, di mana channel impairment ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu ada batasan bandwidth, yang kedua itu ada noise dan crystals, lalu yang ketiga itu ada attenuation. Nah, yang keempat itu ada efek kumulatif. Nah, untuk keempat itu merupakan penyebab gangguan saluran dari channel impairment. Nah, untuk daya dukung informasi saluran ini adalah Shannon membuktikan sebuah teorema fundamental bahwa jika laju informasi sumber kurang dari atau sama dengan kapasitas saluran, nah pesan dari sumber dapat pada prinsipnya ditransmisikan tanpa kesalahan. Selanjutnya ada transmission media. Transmission media ini dapat diklarifikasikan sebagai berpandu atau tidak berpandu. Maksudnya itu media berpandu itu seperti kabel pasangan terpilin, kabel koaksial dan serat optik. Menyediakan jalur fisik yang dilalui sinyal. Untuk selanjutnya di sini ada modulation dan encoding. Modulation dan encoding ini modulasi adalah proses penggabungan berbagai properti dari sinyal-sinyal yang berbeda untuk transmisi yang efektif dalam jarak yang jauh dengan menanamkan sinyal yang membawa informasi pada pembawa. Untuk encoding itu umumnya merujuk pada cara sinyal analog direpresentasikan oleh aliran data digital dan cara aliran data biner dapat diubah menjadi sinyal digital multi-level untuk efisiensi bandwidth yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ada multiplexing. Nah, pembagian sengaja dari medium komunikasi oleh sejumlah sinyal yang berbeda disebut itu multiplexing. Nah, sinyal-sinyal yang digabungkan dipisahkan di ujung penerima dengan proses yang disebut the multiplexing ini ada 3 jenis dasar multiplexing, yaitu yang pertama itu ada frequency division multiplexing FDM, time division multiplexing ada TDM, dan code division multiplexing ada CDM. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu aplikasi
communication channel. Yang pertama ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini komunikasi channel penting untuk mentransmisikan suara, data, dan video melalui jaringan telepon dan internet. Yang selanjutnya itu ada jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri ini digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat lainnya dalam jaringan lokal atau internet, termasuk pengiriman email, akses ke situs web, dan berbagi file. Lalu yang ketiga itu ada sistem kontrol dan automasi. Ini digunakan untuk mentransfer instruksi dan informasi antara sensor, aktuator, dan unit pemrosesan. Nah, ini memungkinkan otomatisasi dalam industri ini, manufaktur, dan bidang lainnya. Yang terakhir itu ada industri manufaktur. Komunikasi channel ini digunakan untuk mengontrol dan mengawasi proses produksi secara otomatis dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya di sini ada model matematis. Model matematis ini yang pertama ada model AWGN, yang kedua ada multipath, yang ketiga ada komunikasi nirkabel. Nah, model AWGN ini digunakan untuk menggambarkan saluran dengan tambahan darah putih Gaussian yang sering digunakan dalam komunikasi digital. Yang model multipath ini menggambarkan bagaimana sinyal dapat dipantulkan oleh objek di sekitarnya mencapai penerima melalui beberapa jalur yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada komunikasi nirkabel. Ini terutama relevan dalam lingkungan perkotaan atau bangunan padat di mana multipath sering terjadi, mempengaruhi keandalan dan kualitas sinyal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bianca mengenai ini contohnya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari model matematis communication channel. Yang terletak di kiri atas itu adalah model AWGN. Lalu yang di bawah itu adalah model multipath. Dan yang di sebelah kanan adalah model komunikasi nirkabel. Nah, untuk selanjutnya ada teknologi komunikasi channel terkini. MIMO atau Multiple Input, Multiple Output menggunakan beberapa antena untuk mentransmisikan dan menerima data secara bersamaan, meningkatkan kapasitas dan keandalan channel. Selanjutnya ada modulasi adaptif, menyesuaikan skema modulasi secara otomatis berdasarkan kondisi channel saat itu, dan meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya ada coding scheme efisien, menggunakan penggunaan kode yang efisien untuk meningkatkan keandalan transmisi data. Lalu yang terakhir ada teknik pengkodaan canggih, yaitu meningkatkan efisiensi dan keandalan transmisi data dengan teknik pengkodaan yang canggih. Selanjutnya ada studi kasus atau contoh jurnal dari communication channel. Jurnal 1 dengan judul The Gap Junction Communication Channel memiliki kesimpulan jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang saluran komunikasi seluler, terutama gap junction yang memungkinkan pergerakan molekul antara sel-sel tetangga. Hal ini relevan dengan studi tentang berbagai jalur komunikasi dalam biologi sel dan sistem komunikasi seluler yang lebih luas. Dengan memahami lebih lanjut tentang gap junction, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana informasi dan sinyal disampaikan antara sel-sel dalam organisme. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus kedua mengenai
fundamental limitation in control over communication channel. Saya ingin menjelaskan apa isi-isi atau ringkasan dari jurnal tersebut. Jurnal ini singkatnya membahas tentang keterbatasan fundamental dalam desain kontrol yang disebabkan oleh adanya saluran komunikasi dalam loop kontrol. Penelitian ini mengembangkan pendekatan sinyal ke noise ratio atau SNR untuk mendapatkan kondisi yang ketat untuk stabilisasi output menggunakan umpan balik pada sistem plan continue tidak stabil non minimum phase atau disingkat NMP dengan time delay melalui saluran komunikasi Gaussian berwarna. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini adalah penggambaran bagaimana saluran komunikasi mempengaruhi desain kontrol sistem. Dengan mempertimbangkan keterbatasan SNR, jurnal ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami seberapa efektif kontrol sistem dapat dicapai melalui saluran komunikasi tertentu. Hal ini penting karena saluran komunikasi dapat mempengaruhi kinerja sistem kontrol, terutama dalam hal stabilisasi sistem yang tidak stabil. Dengan memahami keterbatasan ini, insinyur kontrol dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam desain sistem kontrol yang efektif. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori kontrol yang mempertimbangkan saluran komunikasi sebagai bagian dari loop kontrol. Masuk ke jurnal yang ketiga, jurnal ketiga atau studi kasus ketiga memiliki judul yaitu A Comprehensive Survey on UAV Communication Channel Modeling. Untuk jurnal ketiga ini, jurnal ini singkatnya membahas tentang survei komprehensif tentang permodelan saluran komunikasi UAV atau panjangannya itu Unmanned Aerial Vehicle. UAV telah menarik minat besar baik dari komunitas akademis maupun industri karena berbagai aplikasi militer dan sipil yang beragam. Selain itu, UAV juga diharapkan menjadi bagian dari lalu lintas udara masa depan. Aplikasi UAV sangat bergantung pada pertukaran informasi antara UAV serta antara UAV dan stasiun darat atau AGS, yang juga sangat bergantung pada saluran aeronautika. Namun, masih kurangnya survei komprehensif tentang pemodelan saluran aeronautika sesuai dengan karakteristik dan skenario aeronautika yang spesifik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini yaitu pemahaman mendalam tentang bagaimana saluran komunikasi mempengaruhi desain dan kinerja sistem komunikasi UAV dengan meninjau pemodelan saluran A2G, G2G, dan A2A, serta memberikan panduan desain untuk mengelola anggaran link dan menganalisis keuntungan keberagaman dan multiplexing spasial. Jurnal ini memberikan wawasan yang penting bagi pengembangan sistem komunikasi UAV yang efektif. Ini membantu para insinyur atau teknisi yang bekerja di dalam penerbangan dalam memahami keterbatasan dan tantangan-tantangan yang terkait dengan saluran komunikasi UAV yang pada gilirannya memungkinkan pengembangan sistem yang lebih handal dan efisien. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik saluran komunikasi UAV. Kesimpulannya, saluran komunikasi adalah representasi matematis dari proses transmisi sinyal dari pengirim ke penerima dengan tujuan meminimalkan gangguan dan distorsi. Karakteristik utama saluran komunikasi meliputi bandwidth, noise, dan kapasitas. Bandwidth menentukan tentang frekuensi untuk transmisi sinyal. Noise adalah gangguan acak selama transmisi, dan kapasitas channel adalah jumlah maksimum informasi yang bisa ditransmisikan. Saluran komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi saluran formal, informal, atau tidak resmi berdasarkan struktur organisasi, serta saluran berpandu dan tidak berpandu berdasarkan penggunaan media fisik untuk meningkatkan performa dan keandalan teknologi seperti MIMO, multiple input, multiple output, modulasi adaptif, dan teknik pengkodean canggih terus dikembangkan. Pemahaman mendalam tentang saluran komunikasi sangat penting untuk merancang dan mengoptimalkan sistem komunikasi digital di masa depan.
Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.